Banyak peternak pemula yang mengeluhkan bebeknya banyak yang mati. Nah, solusinya gimana agar angka kematian dari ternak bebek kita semakin rendah? Simak video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga usahanya tambah besar, tambah berlimpah, dan tambah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, terima kasih masih mengikuti channel ini. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan angka kematian bebek yang cukup tinggi. Nah, ini biasanya dialami oleh peternak-peternak pemula. Apa saja faktornya? Kita akan bahas di video kali ini. Faktor yang pertama adalah faktor bibit. Ini faktor yang sangat dominan terkait dengan angka kematian bebek. Kenapa? Karena ketika bibitnya itu nggak bagus ya, yang kemarin pernah kita bahas, misalnya bibitnya itu tembean, otomatis angka kematiannya nanti pasti akan tinggi. Kenapa? Karena dari bibit ini nanti dia kalau bibitnya lemas ya, dia akan mudah terserang penyakit, kemudian ya menjadi gampang sakit, akhirnya kematian menjadi tinggi. Nah, ini penting harus dicermati bagi para peternak pemula dalam memilih bibit. Ini faktor yang sangat menentukan sekali untuk proses budidaya selanjutnya. Kalau bibitnya bagus, insya Allah angka kematian juga akan rendah. Nah, bagaimana ciri-ciri bibit yang tidak bagus tadi atau bibit tembean ya? Itu bisa kita amati dari postur tubuhnya, dari kondisi fisiknya itu bisa kita amati saat DOD itu datang. Kalau DOD itu lincah ya, itu otomatis bibitnya itu juga bagus, ataupun nanti dari corak dari matanya ya, mata, bulu, kaki, nah itu bisa diamati juga. Ciri-ciri bibit yang kondisinya buruk itu biasanya lemes ya, kurang aktif, kemudian matanya sayu, kemudian bulunya juga yang agak apa ya, lusut ya, nggak seger gitu, kelihatannya nggak seger, dan juga kakinya itu biasanya kering. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu kemungkinan besar maka di proses pertumbuhan hari-hari selanjutnya itu juga akan bermasalah. Nah, sini saya pernah alami juga, dulu pernah saya ceritakan mungkin ya di video sebelumnya. Saya dulu pernah beli bibit dari luar kota, 1000 ekor. Ya, itu dari 1000 ekor itu yang mati hampir 50%. Dan ciri-cirinya sama, kakinya kering, ya, lemes, dan lain sebagainya. Biasanya kondisi bibit semacam ini banyak terjadi ketika harga bebek itu mahal. Sehingga mencari bibit sulit. Nah, berapapun ada bibit kita beli. Nah, pada faktanya biasanya di peternak itu ya telur-telur yang masih baru itu ditetaskan hingga jadinya bibit-bibit yang masih lemes-lemes itu ya, atau bibit tembean itu yang kita pernah kita bahas sebelumnya itu. Nah, ini sangat menentukan sekali bibit ini. Nah, maka dari sini kalau kita tidak punya langganan penetas sendiri, maka ini jadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi, karena kita butuh bibit, sedangkan bibit yang ada di pasaran semacam itu. Nah, ini pentingnya teman-teman peternak pemula itu sudah punya pandangan nanti sekiranya penetas mana yang menjadi langganan bagi kita di daerahnya masing-masing. Usahakan teman-teman beli bibit di daerahnya masing-masing, itu lebih aman menurut saya. Kenapa? Karena di daerahnya masing-masing, daerah teman-teman masing-masing itu pertama cuacanya sudah sama ya, kondisi lingkungan, cuaca, dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Nah, kalau teman-teman nanti ngambil DOD atau bibit dari luar wilayah, itu dikhawatirkan nanti ada perbedaan suhu, perbedaan cuaca, perbedaan kondisi lingkungan, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan dari ternak teman-teman sendiri.
Selanjutnya, ketika DOD sudah datang, maka teman-teman juga harus mempersiapkan tempat untuk brooding. Tempat untuk brooding itu ya untuk DOD yang baru datang itu tadi ya, untuk memanaskan mereka, memanaskan anakan-anakan bebek itu tadi. Biasanya kita para peternak itu pakai box ya. Box nanti dikasih penghangat, bisa pakai lampu pijar atau pakai elemen atau sejenisnya yang itu fungsinya sama untuk menghangatkan dari bibit bebek yang baru datang. Itu sangat penting sekali karena kondisi awal starter itu membutuhkan suhu yang cukup untuk proses perkembangan sel yang cukup pesat ya. Bertambahnya sel yang cukup pesat itu butuh suhu yang hangat itu. Nah, maka teman-teman harus siapkan box yang cukup ya. Jadi misalnya untuk 100 ekor, teman-teman harus ukur agar DOD yang datang atau bibit yang datang itu tidak terlalu padat populasinya. Nah, nanti bisa teman-teman siapkan sendiri boxnya yang khusus itu untuk paling tidak 5 hari pertama ketika DOD itu datang. Nah, biasanya setelah 5 hari itu nanti kondisi DOD perkembangannya cukup cepat ya. Jadi makannya sudah seneng, kemudian pertumbuhan bobot badannya juga meningkat, akhirnya sudah sehat-sehat. Nah, setelah 5 hari nanti sudah siap untuk diturunkan di tanah. Maka fase brooding ini, starter ini juga sangat riskan ya, masa-masa kritis untuk minimalisir angka kematian itu tadi. Kalau di fase brooding ini aman, insya Allah nanti turun ke tanah itu juga relatif lebih aman. Jadi angka kematiannya cukup rendah kalau di brooding ini juga aman ya. Nah, selain itu teman-teman juga siapkan juga vaksin, tapi ini opsional ya kalau menurut saya. Banyak juga teman-teman peternak itu yang tidak pakai vaksin dan aman-aman saja. Namun untuk pencegahan ini tidak ada salahnya untuk kita gunakan vaksin itu. Ada yang pertama vaksin yang bisa digunakan ada NBID, NBIB, kemudian ada vaksin untuk mata biru itu ya ILT dan lain sebagainya. Itu opsional dari teman-teman sendiri. Melihat kondisi di lingkungan teman-teman sendiri itu ada wabah atau tidak. Kalau ada wabah maka lebih baik untuk divaksin dari saat DOD itu datang. Faktor selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah faktor kebersihan dari kandang. Maka teman-teman harus memastikan di kandang itu kandangnya kering ya, tidak becek. Kemudian kalau ada bebek yang mati segera dibuang, karena itu dapat menimbulkan penyakit. Nah, maka penting untuk menjaga kebersihan kandang ini. Kalau di situ ada bangkai, misalnya bangkai tikus atau hewan lainnya, ketika itu dimakan bebek, biasanya juga bisa menimbulkan penyakit. Yang sering saya alami itu dulu ketika bebek itu makan bangkai ya, bangkai tikus atau sejenisnya itu, ada yang lumpuh tiba-tiba. Beberapa bebek itu lumpuh. Ya, ternyata setelah saya cari-cari ada bangkai di situ yang itu memang dimakan oleh bebek. Bisa jadi pada saat itu kondisi bebek daya tahan tubuhnya lagi menurun sehingga tidak bisa mengatasi bakteri yang dimakan dari bangkai itu. Maka perhatikan kandang teman-teman harus dicek terus ya, secara berkala kebersihannya, kekeringannya, cahaya mataharinya cukup sehingga itu bisa meminimalisir angka kematian dari ternak bebek teman-teman semuanya. Selanjutnya, tidak kalah penting juga faktor pakan. Maka teman-teman juga harus memastikan pakan yang diberikan kepada bebek itu pakan yang aman ya. Bukan pakan yang mengandung jamur atau pakan yang berbahaya bagi ternak. Nah, ini sangat menentukan juga angka kematian dari ternak bebek teman-teman semuanya. Jadi kalau pakan berjamur itu dampaknya mungkin tidak langsung, tapi bertahap itu akan menurunkan kesehatan dari ternak itu sendiri. Bisa jadi keracunan dan lain sebagainya dari jamur pakan. Nah, teman-teman bisa melihat ya, misalnya pakan butiran itu. Kalau terlalu lama disimpan itu kan muncul jamur yang warnanya kebiru-biruan atau kehijau-hijauan itu ya. Itu berbahaya. Maka itu kalau muncul jamur itu harus dibuang jamur itu. Jangan dikasihkan bebek karena rawan dapat menimbulkan penyakit pada bebek karena bebek itu rawan terhadap jamur ya. Nah, sehingga itu perlu diperhatikan. Kemudian pakan-pakan yang aman. Banyak juga peternak-peternak itu yang mau pengennya itu untungnya banyak. Nah, tapi tidak memperhatikan pakan yang diberikan kepada bebeknya, pada ternaknya.
Ada saya pernah nemu itu yang pakai tepung darah, ada pakai bangkai ayam, bangkai hewan-hewan yang lainnya ya. Kalau bangkai ikan mungkin ya masih relatif aman lah, tapi ada bangkai ayam, daging yang digiling dicampur dengan bekatul dan lain sebagainya. Ada juga darah juga, itu direbus kemudian dicampur dengan pakan lainnya dengan dalih itu untuk menghemat biaya pakan, kemudian untuk memaksimalkan keuntungan. Mungkin di sisi ekonomis itu masuk ya, tapi dari sisi kesehatan jangka panjang tentunya itu juga berbahaya bagi ternak sendiri. Itu akan menimbulkan nanti kalau itu siklus itu berlangsung terus, pakan yang berbahaya itu diberikan terus pada bebek, maka kemungkinan besar nanti akan menimbulkan penyakit di dalam kandangnya itu sendiri. Banyak penyakit seperti mata biru dan sebagainya, karena dari darah bangkai itu kan mengandung banyak penyakit kan itu. Selain itu juga yang lebih utama menurut saya, hewan yang kita pelihara itu menjadi hewan pemakan bangkai, hewan pemakan najis. Dan itu kalau dalam agama itu kan sesuatu yang haram. Nah, kalau menurut saya sendiri secara pribadi menghindari hal-hal yang demikian. Ya, kita tetap menjaga keamanan dari ternak kita dan juga kehalalan dari budidaya ternak kita sendiri, karena itu yang lebih utama menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman juga harus menyiapkan vitamin atau fit adiktif yang itu bisa meningkatkan ketahanan tubuh dari bebek itu sendiri. Nah, itu bisa dengan fit adiktif yang ada di toko-toko ataupun yang alami, itu berarti pakai empon-empon dan lain sebagainya, seperti kunir, kemudian apa itu namanya ya, apa mas ya, temu-temu itu ya, temu lawak, temu ireng, kemudian ada mengkudu, itu sangat bagus sekali. Nah, itu nanti diolah jadikan jamu, diberikan dicampur dengan pakan ataupun minum secara berkala. Ada juga teman-teman nanti dapatkan di poultry itu yang sudah dalam bentuk serbuk, itu lebih praktis lagi. Nah, penggunaan fit adiktif itu bisa meningkatkan ketahanan tubuh dari ternak bebek itu sendiri. Nah, itu beberapa tips yang mungkin menurut saya itu perlu diperhatikan oleh teman-teman semua agar angka kematian dari ternak bebek yang teman-teman budidayakan bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, sehingga dengan itu bisa meningkatkan keuntungan atau pendapatan dari budidaya ternak bebek yang teman-teman geluti selama ini. Itu teman-teman semua tips dari saya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin memberikan manfaat yang semakin luas pada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Pay Channel.